Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 273. Puspita menemukan ide pria Rolls-Royce dan mulai mengirim pesan pribadi. Pria Rolls-Royce, kamu telah menjadi langgananku, bukankah itu artinya kamu telah menyukaiku? Hari ini aku datang ke perusahaanmu, tetapi seorang pecundang bernama Fernando menindasku, bisakah kamu memberi perlindungan padaku? Orang ini juga ingin menjadi penyiar Hiu Streaming, dan dia datang ke kantor pusat Hiu Streaming tanpa malu. Pria Rolls-Royce, kamu adalah bos Hiu Streaming, bantu aku menyingkirkannya. Aku akan berterima kasih padamu, kamu boleh melakukan apa saja. Setelah mengirim pesan pribadi, Puspita tampak bangga dan menatap Fernando. Fernando, pesan pribadi telah dikirim, jika pria Rolls-Royce melihat pesannya, dia pasti akan memecatmu. Impianmu menjadi penyiar akan hancur. Oh, Fernando mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan tidak berbicara. Hei, untuk apa kamu mengambil ponsel? Kamu pasti tidak nyaman, jadi mengambil ponsel untuk menyembunyikan ketidaknyamanan. Puspita mencibir. Fernando, jika kamu memohon kepadaku, aku berjanji akan membantumu agar pria Rolls-Royce tidak memecatmu. Ding dong. Begitu Puspita selesai berbicara, ponsel berdering tanda ada pesan. Puspita mengambilnya dan berkata, seseorang menjawab pesan pribadi Anda. Pria Rolls-Royce menjawab pesanku, hanya dalam hitungan detik. Jantung Puspita bergetar karena terkejut, wajahnya memerah, dilihatnya pesan dari pria Rolls-Royce dan hanya terdapat satu kata. Enyahlah. Rolls-Royce menyuruhku enyah. Puspita tercengang, dia terlihat lemas, dia tidak menyangka pria Rolls-Royce akan membalas seperti ini. Setelah itu, Puspita berpikir lagi, bagaimana mungkin pria Rolls-Royce menyuruhnya pergi. Pria Rolls-Royce pasti menyuruh Fernando yang pergi. Fernando, lihatlah, pria Rolls-Royce menyuruhmu pergi dari sini. Puspita menggoyangkan ponselnya di depan Fernando dengan bangga. Kamu masih belum pergi juga. Hiu Streaming bukanlah tempat untukmu, sebaiknya kamu kembali ke rumah dan makan sambil menunggu mati. Apakah orang seperti kamu ini bisa menjadi penyiar? Fernando tidak bergerak dan hanya tersenyum tanpa kata. Melihat Fernando menolak untuk pergi, Puspita cemas, dia menunjuk ke arah Tian sambil memberikan perintah. Mengapa kamu tidak kunjung memanggil penjaga keamanan dan membawa Fernando pergi? Bosmu mengatakan untuk menyuruh Fernando pergi. Cepat panggil penjaga keamanan. Aku katakan padamu, aku adalah kenalan pria Rolls-Royce. Jika kamu tidak mengikuti perintahku, aku akan menyuruh pria Rolls-Royce memecatmu. Mendengar ini, Tiana hanya diam dan menggelengkan kepalanya, dia melihat Puspita seperti melihat orang idiot. Lelucon ini juga harus berakhir. Senyuman mengejek hilang dari wajah Fernando, dia mengangkat tangan dan melambai dengan tidak sabaran ke arah Puspita. Apa maksudmu? Puspita berteriak dengan sinyal dari Fernando, Tiana tersenyum sambil berkata, penjaga, bawa orang ini keluar. Tidak lama kemudian, langsung datang 4 penjaga keamanan, dan mereka berjalan dengan cepat. Haha, penjaga sudah datang. Fernando, kamu bersiaplah untuk keluar. Melihat penjaga keamanan, Puspita tertawa dengan penuh kebanggaan. Dan kamu, pegawai, kamu cukup menarik. Aku bisa mengatakan pada pria Rolls-Royce bahwa kamu telah mendengarkan perintahku, pasti kamu akan mendapat promosi, kenaikan gaji. Dan, sebelum Puspita menyelesaikan ucapannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Keempat penjaga keamanan itu langsung mengangkat Puspita dan berjalan ke arah luar. Lepaskan aku. Kalian menangkap orang yang salah, orang yang kalian tangkap adalah Fernando, si pria tidak berguna itu.
Cepat lepaskan aku. Puspita terus berjuang, tetapi tidak ada gunanya, suaranya semakin lama semakin menjauh, dan terdengar sangat keras seperti ledakan. Bro, Puspita dilemparkan di jalan oleh keempat penjaga keamanan itu. Oh, ini sangat menyakitkan. Puspita menggosok pantatnya dan meringis kesakitan. Puspita terkejut dan bingung, kenapa penjaga keamanan tidak membawa Fernando keluar dan justru dia yang dibawa keluar. Mengapa 7 penjaga keamanan ini mungkin benar-benar buta sampai-sampai salah orang? Puspita menggertakkan gigi karena marah. Tidak bisa, aku akan mengajukan tuntutan pria Rolls-Royce, aku akan balas dendam, aku akan menyuruh pria Rolls-Royce untuk memecat Fernando. Tidak hanya itu, aku juga akan menyuruh pria Rolls-Royce untuk memecat si pegawai wanita. Oh, iya, ada beberapa penjaga keamanan dungu, mereka akan dipecat juga. Singkatnya, semua yang menghinaku tidak bisa tetap tinggal. Saat berbicara, Puspita memegang teleponnya, menyalakan Hiu Streaming, dan bersiap untuk mengirim pesan kepada pria Rolls-Royce. Tapi begitu aplikasi siaran langsung terbuka, Puspita langsung tercengang. Di tampilan aplikasi muncul sebuah peringatan. Akun Anda telah diblokir secara permanen dengan dugaan pelanggaran. Blokir. Puspita mengusap matanya dengan tidak percaya, dia telah diblokir oleh Hiu Streaming. Mengapa memblokirku? Aku adalah kenalan pria Rolls-Royce, dia adalah bos Hiu Streaming. Puspita sangat marah sehingga membuatnya seperti orang gila. Mereka berani memblokir kenalan dari bosnya, manajemen Hiu Streaming adalah sekelompok orang-orang idiot. Sialan. Puspita frustasi dan berteriak, brum brum brum. Terdengar suara mesin yang memekakan telinga, sebuah Mini Cooper merah berhenti di perempatan. Mobil ini bagus sekali, apa merek mobil ini? Mata Puspita terfokus pada mobil di depannya, dia sedikit tersenyum. Mobil ini memiliki lekukan halus dan tampilan yang keren, kesannya sangat mewah. Tapi Puspita tidak tahu mereknya, dia hanya tahu BMW, Mercedes-Benz, dan Audi. Mungkin saja itu adalah mobil lokal yang harganya ratusan juta. Tampilannya memang sangat bagus, namun performa dan lainnya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan BM, Mercedes-Benz, dan Audi. Puspita memutar bola matanya sambil meremehkan. Tampilan luarnya hanya untuk menarik perhatian dari orang lain. Pada saat ini, pintu mobil telah dibuka. Seorang pemuda dan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Pemuda itu memiliki wajah yang panjang dan pipi yang tirus, dia sangat tampan dan terlihat begitu berwibawa dibalut jas Armani. Pria ini sangat tampan. Melihat pemuda itu, mata Puspita terus menatapnya. Jangan pedulikan mobilnya, mari kita bicara tentang orang ini terlebih dahulu, orang ini sangat tampan, ucap Puspita dalam hati. Sedangkan pria parubaya itu perutnya buncit karena bir, wajah tampak galak, sepertinya usianya sekitar 40 atau 50 tahunan. Begitu pemuda itu keluar dari mobil, dia melihat seorang wanita duduk di jalan di sebelahnya sambil terus melihatnya dengan tatapan mendamba. Siapa kamu? Kamu tidak berhak melihatku. Terdapat penghinaan yang muncul di mata pemuda itu. Lihatlah penampilanmu sendiri. Wajahmu penuh jerawat, badanmu sangat gendut, menjijikan. Makbul, apa bagusnya wanita ini? Pria parubaya yang ada di sampingnya mengikuti tatapan pemuda itu, kemudian dia tersenyum. Benar juga, seseorang yang berasal dari kelas bawah, ketika melihatku mengendarai Mini Cooper dan penampilanku yang tampan, mereka pasti akan tergila-gila, ucap si pemuda dengan nada pelan. Tapi Mini Coopermu ini sudah bisa dibilang bagus, performanya cukup kencang dan lumayan kuat, si pria tua menimpali. Bab 274. Tentu saja, namun mobil ini sebelumnya diberikan kepada Cicilia, tapi pada saat pesta ulang tahun, Fernando si pembohong itu, entah dari mana dia mendapatkan Californium. Alhasil, semua hadiah Cicilia disita. Aku pun hanya bisa mengendarai mobil ini sendiri. Wajah pemuda itu terlihat suram, di pesta ulang tahun Cicilia,
seluruh pusat perhatiannya beralih ke Fernando. Pemuda ini adalah Makbul Zahir. Tidak hanya itu, saat di rumah Nona Yunita, karena Fernando juga, kita dikeluarkan dari grup Aku Orang Kaya. Singkatnya, Fernando ini bagaikan pembawa sial untukku. Makbul sangat marah, sehingga dia menggertakkan giginya. Kalau bukan karena Fernando, kita tidak mungkin akan dikeluarkan, kata pria parubaya di sebelahnya. Seperti yang kamu katakan, Fernando hanyalah seorang pengantar makanan, dia hanyalah masyarakat kelas bawah, bagaimana mungkin bisa memengaruhi keputusan Pak Muhasir. Dan perlu diketahui, di belakang Pak Muhasir ada bos misterius Hiu Streaming. Fernando adalah sampah masyarakat, bagaimana bisa memengaruhi keputusan Pak Muhasir. Om Prasetyo, aku hanya asal bicara, Fernando tentu tidak mungkin memengaruhi keputusan Pak Muhasir. Makbul tersenyum, pria parudaya di sampingnya ini kebetulan adalah pamannya yang bernama Prasetyo Zaid, dia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas investasi keluarga Zahir di grup Aku Orang Kaya. Hari ini keduanya datang ke perusahaan Hiu Streaming untuk bertanya langsung kepada Pak Muhasir, mengapa mereka dikeluarkan dari grup. Baiklah, kurangi bicara, mari kita masuk. Prasetyo berkata, tapi Makbul, sekali lagi aku ingatkan kamu, sifatmu terlalu temperamen. Saat bertemu Pak Muhasir, kamu harus memperhatikan sikapmu, kamu harus menghormatinya. Om Prasetyo, tenanglah, aku tahu. Makbul tersenyum. Selain itu, di belakang Pak Muhasir ada bos Hiu Streaming, orang itu adalah tokoh masyarakat kelas atas yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Jadi aku tahu bagaimana harus bersikap, aku juga akan memperhatikan kata-kata dan perbuatanku. Baiklah kalau begitu, mari kita masuk. Prasetyo mengangguk puas, dan keduanya masuk ke dalam gedung. Melihat Makbul masuk, Puspita bergumam. Mendengar perkataan mereka barusan, sepertinya aku samar-samar mendengar tentang Hiu Streaming. Apakah dua orang ini adalah orang dari Hiu Streaming? Pandangan Puspita jatuh pada mobil itu lagi. Pria tampan itu memiliki wibawa yang tinggi, dia pasti bukan orang biasa. Mobil yang dikendarainya pasti bukan mobil lokal yang harganya hanya ratusan juta. Selain itu, ketika orang-orang melihat mobil ini lewat di jalan, mereka melihatnya selama beberapa kali. Sambil memikirkan hal ini, Puspita mengeluarkan ponselnya, dia mengambil gambar mobil, dan kemudian mencari gambar di internet. Mini Cooper, harganya lebih dari 40 miliar. Melihat informasi di halaman, mata Puspita terbelalak. Mobil ini ternyata memiliki harga lebih dari 40 miliar. Betapa kayanya pria tampan itu. Mata Puspita berkedip lagi. Dia sangat tampan dan juga sangat kaya, mungkinkah dia adalah bos Hiu Streaming, si pria Rolls Royce. Memikirkan ini, jantung Puspita berdebar kencang dan penuh semangat. Makbul persis sama dengan bayangan Puspita akan pria Rolls Royce. Dia tampan dan mengendarai mobil mewah. Tapi mengapa dia tidak mengenaliku? Dia pernah melihatku. Selain itu dia juga menjadi langgananku. Puspita berpikir lagi, mungkin dia punya banyak urusan dan sibuk bekerja, jadi dia melupakanku. Tidak, aku akan menunggunya keluar di sini. Kemudian aku akan berbicara dengannya, dia menjadi langgananku kemarin malam. Asalkan aku menyatakan perasaan, dia pasti akan menyukaiku. Semakin Puspita memikirkannya, semakin bersemangat dia. Puspita langsung pergi ke depan mobil Mini Cooper duduk, dan menunggu dengan tenang. Pak Fernando, apakah Bapak mengenal Puspita? Setelah menyuruh orang untuk mengusir Puspita, administrator Tiana dengan penasaran bertanya pada Fernando. Ia tahu, dia adalah kerabat yang menjengkelkan, jangan hiraukan dia. Fernando tersenyum samar, dia sama sekali tidak peduli dengan orang semacam Puspita. Tapi kemunculannya yang tiba-tiba menambah hiburan untuk kehidupan Fernando yang membosankan. Pak Muhasir, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Hiu Streaming. Baik, Pak Fernando. Keduanya kembali ke kantor. Tidak lama setelah diskusi, terdengar suara dari luar. Pak Muhasir,
di luar ada orang bernama Prasetyo yang mencari Anda. Prasetyo, ucap Muhasir. Prasetyo, seperti yang diketahui, adalah orang yang dikeluarkan dari grup olehnya 2 hari yang lalu. Dikeluarkan dari grup sama artinya dengan ditendang dari jajaran investor program Aku Orang Kaya. Pak Fernando, bagaimana ini? Saya harus menemuinya atau tidak? Muhasir menatap Fernando. Temui saja. Fernando juga sedikit penasaran, apa yang dilakukan Prasetyo di sini. Baiklah, biarkan mereka masuk. Ucap Muhasir. Kalian berbicaralah, aku akan mendengarnya dari samping dan melihat apa yang ingin mereka lakukan. Fernando tersenyum, dia membalikkan kursinya menghadap tembok sambil bermain ponsel. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang datang. Makbul dan Prasetyo memasuki kantor. Setelah masuk, 2 orang itu menilai ruangan dalam diam. Kantor itu sangat besar, di depan meja terdapat sebuah kursi yang posisinya membelakangi mereka. Mereka tidak tahu siapa itu, hanya terlihat sepasang sepatu di lantai. Jelas, ada seseorang yang duduk di kursi itu, hanya saja tidak ingin memunculkan diri. Di kursi samping, seorang pria yang memakai jas berdiri dengan hormat dan melihat kedua pria itu sambil tersenyum. Halo, Prasetyo juga tersenyum pada pria itu. Saya adalah Prasetyo, dan dia adalah keponakan saya, Makbul. Kedatangan kami kali ini adalah ingin membicarakan sesuatu dengan Pak Muhasir. Setelah mengatakan itu, Prasetyo melihat ke arah kursi. Prasetyo seperti pernah melihat orang itu, menurut pendapat mereka, orang yang duduk di kursi kemungkinan besar adalah Pak Muhasir, tapi Pak Muhasir tidak ingin menunjukkan wajahnya. Kalau dipikir-pikir benar juga, bos Hiu Streaming selalu bersikap misterius. Jadi Pak Muhasir pasti berpura-pura misterius, sama seperti bosnya. Dan kepada mereka berdua, Pak Muhasir tidak ingin menunjukkan wajahnya. Halo, saya adalah Pak Muhasir. Muhasir tersenyum pada kedua pria itu. Anda adalah Pak Muhasir. Makbul dan Prasetyo terkejut, jantung mereka berdetak tidak normal. Pak Muhasir berdiri, lalu siapa orang yang membelakangi mereka? Apakah orang yang duduk itu adalah bos Hiu Streaming? Mereka menatap kursi itu. Melihat apa yang sedang dipikirkan kedua orang itu, Muhasir tersenyum. Orang yang di sana adalah bos kami yang sebenarnya. Mendengar ini, kedua orang itu terkejut, mereka tidak menyangka akan memiliki kesempatan bertemu bos Hiu Streaming yang misterius pada kedatangan mereka hari ini. Meski hanya dari belakang, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa nanti dia akan berbalik dan memperlihatkan wajah. Ini adalah bos Hiu Streaming yang mengguncang industri siaran Langung. Terlebih lagi, dia benar-benar orang yang sangat kaya. Sambil melihat ke kursi, Makbul langsung memberi hormat. Membeli Hiu Streaming, merekrut penyiar besar dari platform lain, dan menjadi sponsor utama grup Aku Orang Kaya. Semua itu diperkirakan menelan biaya senilai 10 triliun. Dengan uang sebanyak itu, mereka telah memonopoli industri yang awalnya dikuasai oleh ikan kacang dan gigi rubah. Keluarga Zahir sama sekali tidak punya keberanian dan kekuatan finansial seperti itu. Jadi, kita memang harus memperlakukan beliau dengan hormat. Bab 275. Makbul melihat ke arah kursi. Suasana hatinya bergejolak, wajahnya terlihat lebih hormat. Hal yang sama juga berlaku untuk Prasetyo tetapi tidak seperti Makbul, dia sedang menebak latar belakang bos Hiu Streaming. Dari membeli Hiu Streaming, kemudian merekrut penyiar, masuk ke pencarian terpopuler, mensponsori program Aku Orang Kaya. Semua itu, mau bagaimanapun juga bisa menelan biaya hingga 10 triliun. Dengan uang sebanyak itu, mereka telah memonopoli industri yang awalnya dikuasai oleh platform besar. Keluarga Zahir sama sekali tidak punya keberanian dan kekuatan finansial seperti ini. Wajah Prasetyo menjadi serius. Di belakang bos Hiu Streaming ini pasti ada keluarga bangsawan yang mendukungnya, atau mungkin dia punya bisnis besar yang setara dengan keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan tingkatnya jauh melampaui 4 keluarga besar di kota Lautan Timur. Dari total 43 kota di seluruh wilayah timur,
Yang seperti keluarga Zahir pasti ada 3 hingga 4 di setiap kota. Ada lebih dari 100 keluarga di seluruh wilayah timur. Tetapi keluarga bangsawan di wilayah timur jumlahnya sangat sedikit, hanya ada 3. Keluarga Sawat, keluarga Suparno, dan keluarga Harto. Ketiga keluarga bangsawan ini kedudukannya yang paling tinggi, bahkan keluarga pertama di kota Lautan Timur tidak dapat mengalahkannya. Jika berdiri berhadapan, sudah pasti keluarga-keluarga kecil ini bagaikan semut. Jika sembarangan bertindak, bisa menyebabkan kebangkrutan seluruh keluarga. Sementara itu, bos hiu streaming dapat dengan mudah menghamburkan uang dan membuat orang lain terkesan, kemungkinan besar kekuatan yang mendukung di belakangnya adalah keluarga bangsawan. Pemikiran ini membuat badan Prasetyo gemetar, tindakannya tiba-tiba menjadi lebih sopan. Tuan-tuan, ada masalah apa sehingga Anda sekalian datang ke sini? Muhasir menatap keduanya dan tersenyum. Pak Muhasir, kedatangan kami kemari adalah ingin menanyakan sesuatu pada Anda. Prasetyo segera tersenyum. Terkait masalah Anda yang mengeluarkan keluarga Zahir dari grup Aku Orang Kaya. Keluarga Zahir berinvestasi di program Aku Orang Kaya, ini adalah hal penting bagi kami untuk mengembangkan industri baja tradisional menuju transformasi ekonomi internet modern. Anggota keluarga senior juga menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Tapi, Pak Muhasir, kami dikeluarkan dari grup. Saya sangat penasaran apakah kami telah melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Pak Muhasir. Jika demikian, tolong Pak Muhasir beritahukan pada kami akan berubah. Benar, Pak Muhasir. Makbul juga berkata, dalam investasi, Aku Orang Kaya, kali ini, keluarga Zahir telah melakukan semuanya dengan baik dan tidak melakukan kesalahan. Terkait masalah pengeluaran kami dari grup, kami kebingungan, kami berharap Pak Muhasir dapat menjelaskan sehingga bisa mengatasi kebingungan kami. Karena, kalian telah menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh kalian singgung. Muhasir menyentuh dagunya, orang yang tidak boleh kami singgung. Makbul dan Prastio terkejut. Mereka terdiam dan berpikir keras. Setelah berpikir selama 5 menit, kedua pria itu tidak tahu siapa yang telah mereka singgung. Pak Muhasir, akhir-akhir ini sepertinya kami tidak pernah menyinggung orang lain. Makbul berbicara. Benar. Prastio juga berbicara. Jika ada orang yang tidak bisa kami singgung, sudah pasti orang itu memiliki pengalaman hidup dan latar belakang yang tidak biasa. Bila keluarga Zahir bertemu dengan orang seperti ini, tentu saja kami akan baik padanya dan tidak akan menyinggungnya. Coba kalian ingat-ingat lagi. Muhasir tersenyum. Keduanya terdiam lagi. Kalian menyinggung seseorang 2 hari yang lalu. Makbul memutar bola matanya. Kami menyinggung orang tidak berguna yang bernama Fernando, dia adalah seorang pengantar makanan. Apakah kami tidak boleh menyinggung masyarakat kelas bawah? Selain itu, saya tidak bersalah, saya hanya membongkar identitasnya, dia pembohong. Itu benar. Prasetyo juga berkata, baru-baru ini, keluarga Zahir hanya menyinggung seorang pengantar makanan, apakah kami tidak boleh menyinggung orang semacam itu? Pada akhirnya, Prastio dan Makbul tertawa. Fernando, orang yang tidak bisa disinggung. Semakin memikirkannya, rasanya semakin lucu. Mendengar ini, Muhasir menunjukkan tatapan tidak bersahabat. Pak Muhasir, Anda jangan membuat orang menebak-nebak. Makbul sedikit cemas. Katakan pada saya, siapa yang kami singgung sebenarnya. Sekarang kami akan pergi dan meminta maaf padanya. Selama kami bisa mensponsori kembali program Aku Orang Kaya, apapun itu, kami pasti setuju. Iya, Pak Muhasir, katakan pada saya siapa yang tersinggung. Jangan bilang, dia adalah Fernando, itu terlalu menggelikan bagi saya. Prasetyo tertawa dan menganggap ini hanyalah lelucon. Kerik. Baru saja Prasetyo menyelesaikan ucapannya, kursi yang membelakanginya tiba-tiba berbalik. Seorang pemuda duduk di atasnya, dia tersenyum sambil menatap kedua pria itu. Melihat pemuda itu, Makbul dan Prasetyo terkejut dan berseru. Fernando, mengapa kamu ada di sini?
Kemudian mereka mengingat apa yang baru saja dikatakan Muhasir. Yang duduk di kursi itu adalah bos mereka. Boom, boom. Memikirkan hal ini membuat mata keduanya melebar, mereka seperti berdiri di tempat kosong dan tersambar petir. Badai kepanikan berkecamuk dalam hati mereka, membuat napas mereka menjadi cepat dan pendek. Fernando, kenapa kamu di sini? Makbul menenangkan pikirannya dan menatap Fernando, dia menggosok matanya untuk memastikan bahwa pemuda di depannya memang benar-benar Fernando si tidak berguna. Ini adalah perusahaanku, mengapa aku tidak boleh berada di sini? Fernando tersenyum samar. Ini adalah perusahaanku. Segera setelah Fernando mengatakan hal ini, Makbul dan Prasetyo gementar dan hampir ambruk ke lantai. Kau adalah, Hiu Streaming ini adalah perusahaanmu. Suara Makbul bergetar, dia tidak bisa mempercayainya. Kamu adalah bos Hiu Streaming yang misterius itu. Prasetyo juga membuka mulutnya karena terkejut. Tuan-tuan, seperti yang saya katakan barusan. Yang duduk di kursi adalah bos kami. Apakah kalian tidak percaya dengan yang saya katakan? Muhasir mengerutkan alis dan berkata sinis. Bagaimana mungkin? Wajah Makbul menjadi pucat, dia terpaku menatap Fernando, matanya menjadi semerah darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Fernando tidak lebih dari seorang pengantar takeaway. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik Hiu Streaming? Aku tidak percaya. Makbul benar-benar tidak bisa mempercayainya, karena dampaknya terlalu besar baginya. Di mata Ria, Fernando hanyalah masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai pengantar makanan. Dalam catatan reporter Putra, Fernando ingin mendapat reputasi di masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, Makbul selalu memandang rendah Fernando. Tapi sekarang, Fernando benar-benar berubah menjadi pemilik Hiu Streaming. Perbedaan di antara kedua identitas itu terlalu besar. Satu di langit, satu lagi seperti seekor semut yang berada di bumi. Boom! Kaki Makbul lemas dan gemetaran tiada henti, dia merasa dunianya sudah runtuh. Fernando adalah pemilik Hiu Streaming yang sebenarnya. Prasetyo menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan di wajahnya, dia tidak bisa mempercayainya. Prasetyo tidak tahu banyak tentang Fernando, dia hanya tahu dari apa yang dikatakan Makbul. Fernando hanyalah seorang masyarakat kelas bawah yang berprofesi sebagai pengantar makanan. Tapi sekarang, seorang pengantar makanan tiba-tiba menjadi bos Hiu Streaming. Fernando adalah orang paling misterius dalam industri siaran langsung, dia tidak pernah berpikir panjang dalam mengeluarkan uang dan sangat pemberani. Dalam platform Hiu Streaming saja, Fernando sudah mengeluarkan uang triliunan. Pasti ada keluarga bangsawan yang mendukung Fernando. Keluarga Zahir bagaikan semut kecil di hadapan Fernando. Bersambung ke bab 276. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.